Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nabila Martiani, NIM J310190006 dari kelas Gizi 3A. Di sini, saya akan memaparkan hasil dari tugas kelompok karya ilmiah saya yang berjudul Generasi Milenial, Pembawa Perubahan Kemajuan atau Kemunduran. Nah, untuk penjelasan berikutnya, mari kita simak video berikut ini sampai akhir. Selamat menonton! Pada saat ini, bangsa Indonesia atau negara kita telah memasuki dalam era globalisasi atau era modern, di mana hal ini ditandai dengan adanya bahwa masyarakat kita telah mendapatkan informasi dari berbagai sumber atau berbagai dunia dengan mudahnya. Nah, itu melalui teknologi yang telah maju pesat atau yang sudah berkembang. Lalu dari perkembangan teknologi ini, itu bisa membawa pengaruh positif ataupun pengaruh negatif. Untuk rumusan masalahnya, ada 7 poin penting yang perlu kita ketahui. Yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan generasi milenial? Yang kedua, seperti apa karakteristik dari generasi milenial? Yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan generasi milenial dikatakan sebagai pembawa perubahan kemajuan? Yang keempat, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan generasi milenial dikatakan sebagai pembawa perubahan kemunduran? Yang kelima, bagaimana dampak apabila generasi milenial memberikan suatu perubahan kemajuan? Yang keenam, bagaimana dampak apabila generasi milenial memberikan suatu perubahan kemunduran? Dan yang ketujuh, atau poin yang terakhir, yaitu bagaimana upaya yang perlu bangsa Indonesia atau negara Indonesia, negara kita ini, untuk menciptakan atau melahirkan para generasi milenial yang bermanfaat dan yang bisa mengharumkan bangsa dan nama negara. Untuk tujuan dari karya ilmiah ini yaitu yang pertama, mengetahui pengertian tentang generasi milenial. Yang kedua, mengetahui apa saja karakteristik dari generasi milenial. Lalu yang ketiga, mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan generasi milenial dikatakan sebagai generasi pembawa perubahan kemajuan. Lalu yang keempat, yaitu mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan generasi milenial dikatakan sebagai generasi pembawa kemunduran. Lalu yang kelima, yaitu mengetahui bagaimana dampak apabila generasi milenial memberikan pengaruh atau perubahan kemajuan. Yang keenam, mengetahui bagaimana dampak apabila generasi milenial memberikan suatu perubahan kemunduran. Dan yang terakhir yaitu mengetahui bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menjadi atau menciptakan generasi milenial yang bermanfaat dan yang bisa mengharumkan nama bangsa. Lalu untuk pembahasannya yaitu yang pertama, generasi milenial ini pengertiannya yaitu generasi yang lahir pada tahun 1980 sampai 2000-an. Jika dalam klasifikasi umur, maka generasi ini berusia sekitar 15-34 tahun, dan generasi ini disebut milenial karena lahir di tengah-tengah perkembangan teknologi dengan pesatnya. Lalu untuk karakteristik generasi milenial sendiri yaitu yang pertama, generasi milenial lebih memilih UGC atau lebih percaya dengan UGC atau yaitu user generate content daripada informasi searah. Lalu lebih memilih ponsel dibanding menonton televisi, dan wajib punya sosial media.
lalu kurang suka membaca secara konvensional, dan cenderung tidak loyal namun bekerja secara efektif. Lalu yang keenam, cenderung melakukan transaksi secara cashless. Dan yang ketujuh, lebih tahu atau lebih paham teknologi dibanding orang tuanya. Lalu yang kedelapan, bisa memanfaatkan teknologi dan informasi sebaik-baiknya. Lalu yang kesembilan, generasi milenial itu cenderung lebih malas dan hidup konsumtif. Lalu untuk anggapan membawa kemunduran atau kemajuan, kalau untuk kemajuannya sendiri yaitu generasi milenial ini lebih bisa berkarya secara sebebas-bebasnya, tapi tetap dalam batasan, dan dari karya tersebut maka generasi milenial itu bisa mendorong atau bisa membangun negara lebih maju. Seperti contohnya banyak sekali generasi milenial atau remaja atau siswa-siswa atau mahasiswa yang ikut perlombaan di kancah internasional. Lalu dampak positif berikutnya atau anggapan kemajuannya yaitu bahwa generasi milenial ini itu lebih memanfaatkan teknologi dan mudah bersaing dalam dunia internasional gitu, dalam hal apapun. Lalu untuk anggapan negatifnya seperti contohnya yaitu anggapan bahwa membawa kemunduran, yaitu bahwa generasi milenial ini terkenal dengan sifat atau karakternya itu yang sangat individualis, dan dia itu cenderung hidup konsumtif dalam arti suka membuang-buang uang, dan juga interaksi sesama lingkungan sekitar itu kurang atau lebih rendah gitu. Lalu untuk dampaknya yaitu dampak jika memberi kemajuan, maka negara dan bangsa itu diberikan keuntungan gitu oleh generasi milenial ini, yaitu dampaknya akan negara dan bangsa itu bisa dikenal di negara-negara lain, di kancah internasional. Seperti contohnya ketika mengikuti perlombaan internasional, Cerdas Cermat atau Olimpiade internasional, juara 1 dan bisa membawa atau mengharumkan nama bangsa dan negara. Lalu untuk dampak negatif atau dampak ketika memberikan kemunduran, ya maka bangsa dan negara akan menjadi mundur atau menjadi hancur karena generasinya yang kurang dalam bersikap baik ataupun merusak gitu. Jadi dalam arti generasi milenialnya itu tidak mau bersaing atau tidak mendorong bangsa dan negara untuk lebih maju lagi. Lalu untuk upayanya yaitu yang pertama, memberikan fasilitas atau wadah untuk berkarya. Jadi harus diberikan secara fasilitas tersebut dengan teknologi, tetapi tetap ada batasan atau syarat prasyaratnya. Lalu pendidikan itu sangat penting dan harus dikedepankan, termasuk dalam membentuk pendidikan karakter. Karena jika ingin bangsa atau negara lebih maju, harus membutuhkan generasi yang lebih cerdas. Dan generasi milenial yang berkarakter atau berkepribadian baik itu akan membawa atau mengharumkan nama bangsa dan negara. Lalu untuk kesimpulannya, dari beberapa penjelasan telah saya jabarkan tadi, yaitu bahwa generasi milenial adalah generasi yang lahir pada tahun awal 1980-an sampai 2000-an dan saat terjadi kemajuan teknologi yang begitu pesat. Lalu jika dilihat dari klasifikasi umurnya, generasi milenial itu berusia sekitar 15-34 tahun. Generasi ini memiliki karakteristik seperti memiliki percaya diri yang tinggi, ekspresif, bebas, kreatif, multitasking, dan lain sebagainya. Generasi milenial ini diidentikan menjadi generasi yang membawa kemunduran oleh para masyarakat atau di mata masyarakat. Tetapi di sisi lainnya, generasi milenial ini
juga membawa suatu kemajuan untuk masyarakat ataupun negara. Nah, beberapa tadi itu termasuk dari penjelasan hasil dari tugas kelompok saya yang bekerja sama dengan teman sekelompok saya juga mengenai karya ilmiah yang berjudul Generasi Milenial, Pembawa Perubahan Kemajuan atau Kemunduran. Nah, dari beberapa poin tadi semoga bisa membuat pemahaman yang lebih dalam tentang generasi milenial, karena kan saya juga generasi milenial termasuknya kan, dan berusaha untuk menjadi pribadi yang membawa atau mengharumkan nama bangsa dan negara, karena begitulah cita-cita negara Indonesia kita untuk memiliki generasi yang cerdas agar negara kita bisa lebih maju dan lebih baik lagi dan tidak kalah saing dengan negara-negara yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila saya banyak kesalahan dalam pengucapan ataupun sikap. Mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.